Siapa ya? Ada suara, tetapi tidak ada orangnya. Siapa ya? Selamat siang adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKIM Hosana. Apa kabar hari ini adik-adik? Semuanya sehat? Luar biasa ya, semuanya keadaan yang sehat dan masih semangat untuk beribadah bersama. Yuk adik-adik semuanya, Lausa mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita mau bersemangat, kita mau bernyanyi, naikkan pujian kita untuk Tuhan. Ya, sekalipun kita tidak langsung melihat itu dengan yang lain, tetapi Lausa percaya ketika kita bersama-sama beribadah ya melalui online seperti ini, ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita semua. Kita naikkan pujian, kita bertemu lagi. Adik-adik boleh tampilkan tepuk tangan ya. Sesuatu pasti terjadi.
sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita pada siang hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kembali mempertemukan kami pada siang hari ini. Dan kami mau bersama-sama memuji Engkau dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar puji-pujian, doa, dan firman yang kami dengar boleh terus menambah-nambahkan iman dan pengharapan dan kasih kami kepada Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian boleh duduk kembali ya. Kalian tahu kan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan hari yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan liburan, bukan, tetapi hari lahirnya Tuhan Yesus, hari lahirnya Raja kita, hari lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Untuk itu, Lawson mengajak kita bersama-sama dengan sukacita kita kembali bangkit dan kita mau naikkan pujian kita, sukacita kita melalui pujian. Kita surga bergema. Bahwa Kristus Yesus Sang Juru Selamat, Dia datang ke dunia. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Ini adalah kabar sukacita yang kita mau katakan kepada banyak orang, kepada teman-teman di sekolah, tetangga di rumah, kepada mungkin guru-guru di sekolah kita, kepada saudara-saudara kita. Kita mau katakan bahwa Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, Dia datang ke dunia untuk saya, untuk adik-adik, untuk kita semua. Sambil mengumpulkan persembahan, ya adik-adik, persiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, adik-adik Lawson mengajak kita untuk menaikkan satu pujian sebagai satu komitmen bersama. Kita mau menyiarkan, mengatakan kepada semakin banyak orang berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, uang persembahannya masih sama. Adik-adik boleh minta tolong orang tua untuk transfer. Ada nomor rekening yang tertera di layar atau dengan scan barcode. Atau juga adik-adik boleh kumpulkan di dalam satu amplop. Nanti kalau ada orang tuanya, kakaknya yang datang ke gereja, boleh dititipkan untuk diberikan ke kantong persembahan, ya. Sekali lagi, Lawson ajak kita semua untuk bangkit berdiri dengan semangat. Kita mau menyiarkan kabar sukacita lahirnya Sang Juru Selamat. Hai, siarkan di gunung. Sambil bertepuk tangan ya. Kita lihat di mana gunung-gunungnya. Di sana gunungnya.
tidak hanya memberikan persembahan kita untuk Tuhan, tetapi kita juga mau menyiarkan, memberitakan lebih banyak kepada lebih banyak orang tentang kabar sukacita ini. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pertolongan Tuhan dan berkat yang terus Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Kiranya Engkau pakai agar semakin banyak orang yang mengenal Engkau melalui persembahan ini. Pelayanan Tuhan boleh dikerjakan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh Lause. Lause siapa ya? Kira-kira siapa adik-adik? Nanti kita lihat siapa Lause yang akan cerita pada siang hari ini. Yuk adik-adik boleh duduk dan kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan kami tahu bahwa setiap jam ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dengan sikap yang tenang, duduk, adik-adik boleh melipat tangan, menutup mata, boleh sambil bernyanyi, tutup mata. Dan kita berdoa sambil kita katakan, kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan tiap jam. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Berjumpa dengan Lause Deborah di sini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum cerita firman Tuhannya dimulai, kita sama-sama berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Kami juga boleh bernyanyi, menyembah dan memuji Tuhan. Dan sekarang kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengertinya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah,
Adik-adik, Lause mau mengingatkan satu hal sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, bukan sekedar tontonan di YouTube. Maka dari itu, adik-adik, yuk kalau yang duduk-duduknya masih miring-miring, masih tidur-tidur, kita duduk dengan baik. Alkitabnya dibawa, buku Alkitabnya dibawa karena nanti kita akan membaca bersama-sama. Dan juga kalau misalkan adik-adik yang masih kecil-kecil bisa ditemani dengan orang tua atau kakaknya. Oke, sekarang mari Lause mengajak kita untuk belajar satu firman Tuhan dengan judul Allah mengutus anak tunggalnya. Nanti kita akan membuka Alkitab dari Lukas pasal yang kedua. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal tentang bagaimana Tuhan Yesus yang adalah anak Allah itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari saat ini kita membuka Alkitab kita bersama-sama yang terambil dari Lukas pasal 2. Hari ini Lause mengususkan di ayat ke-6 dan ke-7, kemudian ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Yuk sekarang Alkitabnya dibuka. Kita sama-sama baca ya. Jadi adik-adik yang di rumah juga ikut baca. 1, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita adik-adik. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Wah, sekarang sudah bulan Desember. Mari kita ingat-ingat lagi dengan apa yang terjadi sepanjang tahun 2020. Tentunya bukan tahun yang bagi kita mungkin menyenangkan adik-adik. Seperti yang kita tahu, di bulan Maret tiba-tiba dikabarkan bahwa Indonesia sudah ada
orang-orang yang positif terkena virus corona. Kemudian kita semua yang tadinya bisa sekolah di sekolah kita masing-masing, kita harus sekolah di rumah. Tadinya kita sekolah minggu di gereja, kita tidak boleh ke gereja. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain, tidak boleh bepergian di tempat orang banyak. Karena kemungkinan bisa tertular oleh virus corona tersebut. Terasa ya, ternyata itu sudah terjadi selama 9 bulan adik-adik. Wah, lama sekali ya. Wah, mungkin kalau Lause tebak di sini adik-adik Lause paham lah ya, mungkin setiap hari adik-adik yang sekolah harus sekolah secara online, melihat layar laptop atau layar handphone, lama-lama kok pusing ya kepalanya, atau tugas-tugas yang diberikan guru itu sangat susah. Belum lagi kita belum mengerti, karena pas dijelasin bahannya gak jelas, matematikanya rumusnya aja susah. Mungkin pelajaran-pelajaran yang lain tugas-tugasnya begitu susah. Sampai akhirnya kita jadi pusing, kita jadi stres. Dan juga makin lama kita makin merasa bosan di rumah. Hayo adik-adik, siapa yang sudah bosan di rumah aja? Aduh Lause, aku pengen pergi ke mall, aku pengen pergi keluar dari Bandung. Aku bosen gak bisa liburan keluar kota, gak bisa liburan ke luar negeri. Bahkan ke mall aja pasti sangat susah. Ataupun kalau kita terpaksa pergi keluar harus sangat hati-hati. Harus pakai masker, harus pakai face shield mungkin. Dan sesampainya kita di rumah dari luar, wah kita harus membersihkan diri, mandi, cuci semua baju karena supaya kita tidak tertular virus corona. Aduh rasanya susah sekali, udah bosen di rumah tapi pergi keluar juga gak bisa. Karena di luar sana bisa saja kalau orang pergi-pergi terlalu sering bisa terkena virus corona. Aduh, padahal ini sudah masuk bulan Desember. Apa yang ada di pikiran kita kalau lagi bulan Desember? Bulan dimana kita merayakan Natal. Biasanya kalau tahun-tahun lalu itu, wah di gereja mungkin ada pohon Natal. Atau mungkin juga di rumah kita sendiri kita bisa bikin pohon Natal. Atau kalau kita pergi ke mall, ada pohon Natal yang sangat besar. Ada lampu-lampu Natal yang dipajang. Wah begitu indah ya semuanya. Mungkin kita bisa pergi ke acara bersama teman-teman untuk tukar kado. Wah Natal itu waktu yang begitu menyenangkan. Tapi gimana ceritanya kita mau merayakan Natal di gereja? Bagaimana ceritanya kita mau kebaktian sama-sama di gereja? Kan gak boleh, nanti takutnya ada virus corona. Ya Natal kali ini tidak menyenangkan. Tidak ada lagi, mungkin kita gak bisa ke mall untuk melihat dekorasi-dekorasi Natal yang indah-indah. Perasaan kita mungkin saat ini bosen, sebel. Udahlah apa sih Natal ini gitu. Tapi adik-adik, yang kita baca barusan tadi adalah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir dan malaikat-malaikat memberitakan kabar ini kepada gembala-gembala. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu masih ada di dalam kandungan ibunya, Maria, pada waktu itu kondisi bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Mungkin orang-orang juga lagi marah-marah kayak kita saat ini. Mana katanya Allah akan memberikan Mesias atau juru selamat bagi kita. Tapi selama 400 tahun bahkan tidak ada nabi-nabi yang bernubuat. Bahkan tidak ada Allah berbicara kepada kita. Mereka sudah mulai putus asa. Kayaknya ini udah deh Tuhan mungkin membatalkan gak jadi dikasih kita juru selamat. Padahal mereka tidak tahu bahwa seorang juru selamat akan lahir di kota Bethlehem. Ketika Tuhan Yesus lahir,
Maria dan Yusuf, orang tuanya sangat bersukacita. Meskipun mereka harus melahirkan di tempat yang sederhana, tapi melihat bayi Yesus yang dilahirkan itu pastilah sangat bersukacita. Nah, di saat itu juga malaikat memberitakan kabar tersebut kepada gembala-gembala. Pada malam hari itu gembala seperti biasanya sedang berkumpul di padang rumput, membawa gembala-gembala mereka mungkin untuk makan. Ya, suasana saat itu biasa saja, mereka berkumpul, membuat api unggun, dan ya sudah, hidup mereka mah gini-gini aja. Bahkan mungkin mereka menjalani hidup yang susah adik-adik. Gembala-gembala itu merupakan orang-orang yang gajinya itu kecil dan dipandang sebelah mata. Dan mereka menjalankan pekerjaan yang tidak ada artinya, tidak bisa dibanggakan. Tapi di hari itu, gembala-gembala ini mendapatkan kabar yang begitu menggembirakan, kabar baik, yaitu mereka bisa mendapat kesempatan mendengarkan secara langsung dari malaikat-malaikat Tuhan bahwa ada seorang juru selamat yang telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Wah, ketika malaikat memberitakan kabar ini adik-adik, malaikat itu tidak sekedar bilang begini, "Hai gembala-gembala, itu ada bayi di Bethlehem. Sana tengokin." Tidak seperti itu adik-adik. Tapi mereka dengan bala tentara surga yang banyak sekali jumlahnya, mereka itu bernyanyi memuji-muji Allah. Mereka itu menyampaikan kabar ini dengan sebuah mungkin paduan suara malaikat yang begitu indah. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena ini kabar yang sangat menggembirakan. Juru selamat telah lahir, juru selamat yang mereka tunggu-tunggu, yang Allah utus ke dalam dunia, sudah lahir, yaitu Yesus Kristus, lahir di kota Daud, kota Bethlehem. Ini adalah kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang Israel tentunya. Karena mereka menantikan juru selamat yang akan lahir. Dan sekarang saat itu sudah datang. Dan kemudian para gembala itu pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus berada dan mereka menceritakannya kepada Maria dan Yusuf. Bagaimana malaikat-malaikat memberitakan kabar itu kepada mereka. Dan tidak hanya di situ, mereka pun juga memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang. Dan mereka memberitakan kabar sukacitanya juga dengan bukan muka yang muram. Sudah lahir juru selamat. Enggak seperti itu adik-adik. Tapi mereka dengan semangat mereka bilang, "Hai teman-temanku, saudara-saudaraku, juru selamat sudah lahir. Aku sudah melihatnya. Dia sudah lahir, bayi Yesus yang ditaruh di dalam palungan itu. Dia adalah juru selamat kita." Itu semua dikatakan oleh para malaikat. Dan ini bukan berita bohong. Ini bukan berita hoax. Ini adalah sebuah berita yang sangat sukacita bagi kita. Dan mereka sangat bersukacita ketika mereka mengabarkan itu kepada orang-orang lain. Adik-adik, hari ini di tahun 2020 ini, mungkin kita merasa, ini adalah tahun yang tidak menyenangkan, di mana ada yang namanya pandemi COVID-19, adanya virus corona yang membuat kita semua harus di rumah saja, kegiatan kita terbatas, dan mungkin membuat kita semakin pusing karena kita semuanya online. Tapi biarlah di momen mempersiapkan hati untuk Natal ini kita kembali ingat adik-adik, apa sih artinya Natal? Artinya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, sudah lahir ke dunia. Nantinya Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia itu akan menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Maka dari itu hari Natal adalah hari yang sangat menggembirakan. Maka kita pun harus menyambutnya juga dengan hati yang sangat bersyukur dan berbahagia. Meskipun di tahun ini kita mungkin akan
merayakan Natal dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi semua itu tidak apa-apa, yang penting kita tetap mengingat dan bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah tentang Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Natal bukan cuma tentang kado, Natal bukan cuma tentang pohon yang dihias-hias, Natal bukan cuma tentang lampu-lampu yang indah, dekorasi-dekorasi warna merah hijau yang bagus-bagus. Tanpa semua itu pun, jika kita memaknai Natal sebagai momen di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya, itu adalah arti Natal yang sebenarnya. Maka dari itu, hari ini ketika kita diingetin, nanti tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal, kita perlu untuk merasa bersuka cita. Wah, akhirnya datang kesempatan kita kembali mengingat dan merayakan Natal. Maka dari itu kita perlu bersuka cita seperti para gembala yang bersuka cita karena Tuhan telah lahir ke dalam dunia. Dan tidak hanya kita juga bersuka cita, mungkin yang tadinya cemberut jadi tersenyum lebar menantikan kelahiran Tuhan Yesus, kita juga mau ajak teman-teman kita untuk ikut bersuka cita dengan kita. Meskipun di tahun ini kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda, tidak apa-apa. Mungkin ada temanmu yang merasa sedih, kita kasih tahu kabar sukacita itu. Jangan perlu bersedih. Kenapa perlu bersedih? Yang penting kita masih bisa merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Mari Lause mengajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Matius 1 ayat 21. Yuk kita sama-sama menghafalkannya. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, adik-adik, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Sekarang, Lause mengajak kita semua untuk menutup mata kita, melipat tangan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami sungguh bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kami bisa diingatkan tentang arti Natal yang sebenarnya. Bagaimana Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, mau turun ke dalam dunia, lahir di dalam dunia sebagai manusia, untuk kemudian menyelamatkan kami semua anak-anak Tuhan, kami orang-orang berdosa tapi kami diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu depan. Jangan lupa untuk setiap hari selalu juga membaca Alkitab dan juga berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Siapa ya? Ada suara, tetapi tidak ada orangnya. Siapa ya?